Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Abdullah dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang router statik. Saya menjelaskan router statik ini karena memenuhi mata kuliah, memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah kami. Langsung saja kita dapatkan tentang router statik. Apa itu router statik? Router statik yaitu, sebelum mengerti router statik perlu diketahui tentang routing terlebih dahulu. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet. Routing merupakan hal yang sangat vital dalam dunia jaringan seperti yang sudah disebutkan di atas. Apa itu routing statis? Routing statis ialah atau statik adalah proses pengaturan router jaringan menggunakan tabel rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Konsep routing statis merupakan pengaturan routing paling sederhana dalam jaringan komputer. Maka dari itu penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet skala kecil. Lanjut, ciri-ciri routing statik yaitu yang pertama, administrator mengisi tabel routing yang dilakukan secara manual. Yang kedua, jalur yang dilalui spesifik yang dibuat oleh administrator. Yang ketiga, biasanya seperti yang dikatakan tadi, biasanya digunakan pada skala yang kecil. Langsung fungsi routing statis atau statik. Fungsinya yaitu digunakan pada jaringan yang cakupannya kecil atau menggunakan LAN yang hanya memiliki kurang dari 5 rute. Yang kedua, sebagian backup dari dynamic routing yang tiba-tiba mati. Yang ketiga, mentransfer informasi rute dari protokol lain atau routing distribution. Lanjut, yaitu aturan-aturan routing statis. Routing statis ini juga memiliki aturan. Yang pertama, membutuhkan informasi network destination. Yang kedua, setiap destination disetting secara manual. Yang ketiga, digunakan oleh organisasi kecil. Yang keempat, sebagai backup dynamic router. Yang keempat, cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat, misalnya dialog. Yang terakhir, memiliki administrative distance 0 atau 1. Bagaimana cara kerja routing statik? Cara kerja routing statik ini ada 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang terakhir, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Keuntungan atau kelebihan dari routing statis. Yang pertama, static router lebih aman dibanding dynamic router karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Yang ketiga, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Yang terakhir, static router kebal dari segala usaha hacker untuk men-swap paket dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak traffic. Yang terakhir, kelemahan menggunakan routing statis. Yang pertama, administrasinya cukup rumit dibanding dynamic routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka statik tidak akan memperbaharui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain.
Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data static rute dengan cara manual. Yang terakhir, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet mask dan nethooknya atau gateway-nya. Nah, ini referensi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sadar bahwa dalam menyampaikan kami masih banyak kekurangan atau bahkan kurang maksimal. Kurang lebih semoga bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.